Niki pripun pengertiannya? Melupakanmu atas dirimu sendiri. Jadi kita lupa akan diri kita sendiri. Le bahasa kasar yo edan. Allah akan menjadikan kita gila. Nah, gila di sini bukan orang yang wirawiri nggak pakai kelamben, bukan hanya itu. Gila di sini adalah gila harta, gila pangkat, gila jabatan. Kembali kepada menghalalkan segala cara. Maka di ayat ini para bapak, para ibu ingkang minulya, jangan kita seperti orang-orang yang melupakan Allah. Sudah enggak butuh Allah, sudah enggak yakin dengan keputusan Allah. Ketika tertimpa musibah, ketika mendapatkan ujian, larinya enggak ke Allah, tapi larinya ke mbah dukun, ke kesirikan. Ini maksudnya ayat ini seperti itu. Maka kalau itu terjadi, Bapak Ibu sekalian, fa'ansahum anfusahum, Allah akan menjadikan kita orang yang gila. Jak sholat iki mewales, jak pengajian opo maneh, jak urunan ra gelem. Tapi lek dijak mangan-mangan, rekreasi, tontonan, tawani Kang masjid ati gawe cedhing Kang, butuh keramik. Sepurone yo panenan sik sepi. Iki gajian masih diuntur gurung rapelan, tapi ana wong tawa sawah, piro regane? Dituku. Lah ini gila harta, gila pangkat, gila jabatan. Di dalam Al-Qur'an yang menjadikan manusia itu lupa akan Allah itu kebanyakan dua hal. Kebanyakan dua hal. Berarti selain dua hal ini masih banyak yang lainnya. Kebanyakan dua hal ini Allah sampaikan pertama di surat Al-Munafikun ayat 9. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan melupakan kamu. Apa yang melupakan? Harta-hartamu, anak-anakmu, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan demikian dengan alasan ingin mendapatkan harta yang banyak, rumah yang layak, kendaraan yang mewah, anak yang bahagia, kemudian sampai kita meninggalkan Allah, wa ulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang merugi. Bahkan di tafsir dikatakan merekalah orang-orang yang terlaknat. Berikutnya surat Al-Hadid ayat 20. Sama, Allah menyebutkan dua perkara ini yang menyebabkan manusia itu lupa kepada Allah. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kehidupan di dunia itu bagaikan laibun, bagaikan anak-anak yang bermain di waktu sore, dipanggil oleh ibunya, le wae ngaji le, balik le. Kula panjenengan nggih ngoten para bapak ibu. Ketika kita enak bermain, enak bekerja, enak bergurau, enak berrekreasi, datang malaikat Israel, kangkang, wis bal-balane leren, wai balik sampean Kang, marek nglebokno ning gol, lah seneng-seneng muter-muter ninggal. Nah kula menyaksikan sendiri, temu guru lumayan Agustusan niku enten jago kapuk. Mungkin enten sing tepang namanya Pak Kenny Tojo. Terkenal beliaunya itu, tokoh. Mareng lebokno muter-muter terus blek
Jarene sing siaran sing nyiarno bal-balan niku. Jarno iku gayahe pakeni. Jarno iku gayahe. Wis bal-balan jalan. Gak tangi-tangi. Akhirnya wasite ngeprit. Sik tenanan iki. Pun sedo. 2 tahun yang lalu, 3 tahun nggih, 2019. Sederenge corona rame. Kula pengajian magrib ngantos isak. Teng Pak Bakir winginge jalan ke anu niku Raja Wali. Salah setunggali jamaah Pak Sopo Nyono winginge gereja niku. Mantun pengajian, mantun salat isak pamitat, kula wonten tamu. Tamu nopo, Pak? Kula pun janjian ajenge napa persahabatan badminton teng GNI Kilen niku. Kula ketuai. Oh nggih pun monggo. 15 menit anaknya datang. Pak ngapunten Bapak sedo lho. Nggih wong main pertama saking semangate. Jadi mantun cemesan ini padahal dari main tasih pemanasan. Sedo. Nah ini betul ayat ini para Bapak Ibu. Walahwun, atau ketika kita sedang senda gurau, sebagaimana ketika kita jagongan ngopi bengi, WA teko bojo, Kang wis dalu Kang balik, nggih balik. Malaikat Israil nggih ngoten, Kang wis ngopini reren sik Kang, awis saiki wis balik Kang. Atau wazinatun, seperti aksesoris seperti cat nggih. Cat lawis pirang tahun kan ganti meneh. Kita akan digantikan oleh generasi-generasi berikutnya. Bukankah dulu yang membuat pondasi masjid ini sebelum kita lahir? Nah, sekarang kita yang meneruskan dan seterusnya. Begitupun kita yang saat ini pengajian, besok kita akan tinggal cerita. Tapi Allah mengatakan di ayat ini terkait dengan dua hal itu. Wa tafahurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. Sudah tahu manusia itu jatah hidup di dunia itu tidak selamanya. Kebanyakan mereka berbangga-bangga, berpamer-pamer tentang dua hal, harta dan anak-anak mereka. Di penutup ayat ini Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya fata morgana, hanya tipuan. Seakan-akan kita kayak selama-lamanya bakal tidak, seakan-akan kita jaya terus tidak, seakan-akan kita lemah terus juga tidak. Dunia itu berputar, kadang posisi kita di atas, kadang posisi kita di samping. Ya seperti sholat para Bapak Ibu. Sholat itu sebenarnya itu kondisi kita. Ada kalanya kita jaya berdiri, ada kalanya kita rukuk, bahkan ada kalanya kita terpuruk dalam kondisi sujud, kepala di bawah, pantat di atas. Tapi kemudian kita bisa bangkit lagi. Maka ketika kita di atas, jangan sombong, karena suatu ketika kita akan jatuh. Ketika kita saat ini jatuh, jangan putus asa, karena suatu ketika Allah akan membangkitkan kita lagi. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, surat At-Takasur, Allah mengingatkan kepada kita, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jangan melalaikan kamu tentang kemewahan yang ada di dunia ini, apapun bentuknya, jabatan, harta, anak, istri, keluarga, jangan sampai melupakan kita. Hatta zurtumul maqabir, hingga kita masuk ke dalam kubur baru menyesal. Nyopo dhisik ning dunya gak rajin sholat, gak rajin pengajian, gak rajin infak. Nah terkait dengan hatta zurtumul maqabir itu ada di surat Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah berwasiat kepada kita, infakkan
Yang punya harta dengan harta, yang punya tenaga dengan tenaga, yang punya pikiran dengan pikiran, yang bisanya dengan doa, minimal dengan doa. Surat Al-Baqarah ayat 164. Qaulun ma'rufun wa maghfiratum min shadaqati yatba'uha ada. Kita yang gak bisa infak dengan harta, gak kuat tenaga, gak mau berpikir, gak kuat berpikir, angkat tangan kita doakan, ya Allah, kula mboten saged infak semen, mboten saged infak tenaga. Muga-muga bangunan masjid, bangunan sekolah, bangunan jembatan niku lancar, panitiane sehat, donatore rezekine ditambahi. Niku langkung sae iki. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun min shadaqati yasbau hada. Lebih baik dengan harta yang banyak diinfakkan, disedekahkan, tapi pamer, tapi riya, ingin mendapatkan pujian, iku kalah abote karo cuma doa. Oh, lek ngono, lek sesuk pimpinan ranting jaluk sumbangan, wis tak bales doa. Ya gak dadi masjid Bu. Ya doa, ya duit, lek sakit ya tenaga niku sempurna. Tapi andaikan harta enggak punya, tenaga enggak kuat, ojo nopo putus asa. Mari kita berdoa. Jangan malah sebaliknya, wis duit ora metu, tenaga ora tau teko, doa ora tau dipanjatkan, ngritiki ae gunem. Piye panitia gak mari gawe cedhing ngono ae. Piye panitia wis gak gelem ndongakne, gak gelem nyumbang. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan di ayat ini, infakkan sebelum datang kematian di antara kalian, baru kalian menyesal, baru kalian meminta kepada Allah, ya Allah, tundalah kematianku barang sebentar. Akan aku wakofkan tanahku, aku jariakan tanahku, aku infakkan seluruh hartaku, wa akum minas sholihin, sehingga aku menjadi orang yang solih. Apakah dikabulkan permohonan kita, Bapak Ibu? Apa ada orang meninggal kemudian hidup lagi, kemudian mereka langsung sholat bersama-sama dengan kita? Mari dikubur isuk, maghrib moro-moro melok sholat, pripun Bu? Kabur kula panjenengan. Allah menjawab permintaan kita itu di ayat yang ke-11.